Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Trifiki Amalia dari kelas Perancangan Geometrik Jalan, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana. Saya akan menjelaskan mengenai alinemen vertikal dan elevasi lengkung vertikal, di mana alinemen vertikal akan membentuk tanjakan dan turunan, atau yang akan membentuk sebuah lengkung cekung dan lengkung cembung. Berikut penjelasan lebih lanjut. Alinemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan dua, lajur dua arah, atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median. Seringkali disebut juga sebagai penampang memanjang jalan. Kelandaian pada alinemen vertikal jalan dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti, misalkan kecepatan 80 km per jam. Berarti kelandaian maksimalnya yaitu 5. Lengkung vertikal tersebut direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi keamanan, kenyamanan, dan drainase. Lengkung vertikal harus disediakan pada setiap lokasi yang mengalami perubahan kelandaian dengan tujuan mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian dan menyediakan jarak pandang henti. Berikut penjelasan videonya. Jarak pandang henti adalah kecukupan jarak untuk berhenti antara mobil yang bergerak dengan suatu rintangan di depannya. Dalam mendesain alinemen vertikal, kita harus merencanakan panjang lengkung berdasarkan jarak pandang henti agar kendaraan mempunyai kecukupan berhenti ketika ada suatu rintangan di depannya. Apabila jarak lengkung terlalu kecil, akan mengakibatkan kendaraan menabrak sesuatu rintangan di depannya. Untuk itu, kita harus mempunyai panjang lengkung yang cukup, agar kendaraan yang melintas tidak terjadi sesuatu dan menjadi aman untuk dilewati. Berikut ini adalah bentuk lengkung vertikal. Notasi ABC adalah lengkung cekung, dan notasi DEF adalah lengkung cembung. Dasar-dasar lengkung vertikal. Fungsi parabola. Perubahan kemiringan rata-rata tetap. Menggunakan persamaan garis lengkung, Y sama dengan AX kuadrat plus BX sama dengan C. Y adalah elevasi permukaan jalan, sedangkan X adalah posisi titik lengkungan diukur mulai dari awal suatu lengkungan. Berikut ini adalah rumus untuk lengkung simetris. EV sama dengan A dikali L per 800. Notasi A adalah perbedaan aljabar untuk kelandaian. Notasi L adalah panjang lengkung. Kelandaian menaik atau pendakian diberi tanda plus. Kelandaian menurun atau penurunan diberi tanda min. Ketentuan pendakian atau penurunan ditinjau dari sebelah kiri. Seperti contoh gambar berikut ini. Rancangan lengkung vertikal, posisi elevasi pusat perpotongan vertikal PPV telah ditentukan terlebih dahulu dalam gambar. Kemudian baru dihitung nilai-nilai meliputi panjang lengkung atau LV, pergeseran vertikal atau FV, elevasi dari permukaan rencana jalan tepat di bawah atau di atas PPV, elevasi dari titik PLV dan PTV, elevasi dari permukaan rencana jalan PLV atau peralihan lengkung vertikal, dan PTV atau peralihan tangan vertikal, dan PPV atau titik potong vertikal diambil pada setiap nomor-nomor stasiun yang tersebut dalam alinemen vertikal. Berikut ini adalah contoh soal suatu lengkung vertikal cembung mempunyai data sebagai berikut. Stasionik PVI atau titik potong vertikal berada 2 km dan 500 meter dari awal pekerjaan. Elevasinya 1200 meter. Kecepatan rencananya atau VR sama dengan 40 km per jam. G1 kelandaian
maksimumnya 12%. G2 atau kelandaian minimumnya 0%. Lalu jika sudah diketahui perhitungannya, kita menghitung stationing lengkung vertikalnya. STA panjang lengkung vertikal sama dengan STA PVI dikurangi setengah panjang lengkung, yaitu 2 plus 468,2. STA di titik A sama dengan STA PVI dikurangi seperempat panjang lengkung, yaitu 2 plus 484,1 meter. STA PPV itu sama saja dengan STA PVI, yaitu 2 plus 500 meter. STA di titik B sama dengan STA PVI ditambah seperempat panjang lengkung, yaitu 2 plus 515,9 meter. STA PTV sama dengan STA PVI ditambah setengah LV, yaitu 2 plus 531,8 meter. Dan kita menghitung elevasi lengkung vertikalnya. Elevasi peralihan lengkung vertikalnya sama dengan elevasi titik potong vertikal dikurangi setengah panjang lengkung dikali G1, yaitu 1196,18 meter. Elevasi di titik A, elevasi dikali PVI kurangi seperempat LV dikali G1 dikurangi Y sama dengan 1198,13 meter. Elevasi PPV sama dengan elevasi PVI dikurangi pergeseran vertikal, yaitu 1199,05. Elevasi titik B sama dengan elevasi PVI ditambah seperempat panjang lengkung dikali G2 min Y, yaitu adalah elevasi permukaan jalan, dan diketahui 1199,96 meter. Elevasi peralihan tangan vertikal sama dengan elevasi PVI ditambah setengah panjang lengkung dikali G2, yaitu 1200 meter. Kesimpulan dari perhitungan tersebut yaitu STA peralihan lengkung vertikal memiliki jarak 2 km dan 468,2 meter dari awal pekerjaan, terletak di elevasi 1196,18 meter. STA di titik A memiliki jarak 2 km dan 484,1 meter dari awal pekerjaan, terletak di elevasi 1198,13 meter. STA PPV atau titik potong vertikal memiliki jarak 2 km dan 500 meter dari awal pekerjaan, terletak di elevasi 1199,5 meter. STA di titik B memiliki jarak 2 km dan 515,9 meter dari awal pekerjaan, terletak di elevasi 1199,96 meter. STA peralihan tangan vertikal memiliki jarak 2 km dan 531,8 meter dari awal pekerjaan, terletak di elevasi 1200 meter. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.